Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ASN pembelajar. Selamat datang di pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2026. Bapak Ibu, apa yang terfikirkan ketika mendengar kata penata usahaan pendapatan daerah? Langsung pusingkah membayangkan tumpukan SPJ yang menggunung atau ada angka kecil yang nyelip yang membuat laporan kita jadi tidak balance? Tenang Bapak Ibu, tidak usah panik karena pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai mekanisme penata usahaan pendapatan daerah. Bersama saya, Rizky Rahmawati, Wide Iswara Ahli Pertama pada BKPSDM Kabupaten Cilacap. Yuk langsung saja kita simak videonya. Bapak Ibu ASN pembelajar, kita masuk ke materi inti yang pertama mengenai pendapatan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan ini dirinci secara detail menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, hingga rincian objeknya. Secara garis besar, pendapatan daerah bersumber dari 3 komponen utama. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Pendapatan transfer. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu dari komponen pendapatan daerah yang pertama, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Khusus di Kabupaten Cilacap, pengaturan pajak dan retribusi diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bapak Ibu, apa sih yang membedakan antara pajak daerah dengan retribusi daerah? Padahal kita kan sama-sama membayarnya ke daerah. Nah, yang paling membedakan adalah di imbalan langsungnya. Pajak daerah itu sifatnya wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak daerah ini terbagi menjadi 9 kelompok utama, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau izin tertentu yang kita nikmati secara langsung. Jenisnya ada 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ke komponen pendapatan daerah yang kedua, yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat serta transfer antar daerah. Sedangkan komponen PAD yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada satu hal yang wajib diperhatikan Bapak Ibu, bahwa pemerintah daerah dilarang keras melakukan pungutan di luar undang-undang atau pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Jika melanggar, kepala daerah bisa dikenai sanksi administratif berupa penahanan hak keuangan selama 6 bulan, dan seluruh hasil pungutannya wajib disetorkan ke kas negara. Bapak Ibu ASN pembelajar, setelah kita memahami terkait pendapatan daerah beserta sumber-sumbernya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengelola pendapatan tersebut dari awal hingga akhir secara akuntabel. Terdapat 5 tahap dalam melakukan penatausahaan pendapatan daerah. Tahap yang pertama adalah tahap penetapan dan penagihan pendapatan. Di tahap ini, pemerintah daerah menentukan besarnya potensi atau ketetapan pendapatan, misalnya pajak atau retribusi, sekaligus menerbitkan surat penagihan resmi kepada wajib pajak atau wajib retribusi. 2. Tahap penerimaan pendapatan. Tahap ini adalah momen ketika pembayaran atau uang dari wajib pajak atau retribusi diterima, baik melalui bendahara penerimaan maupun secara langsung melalui bank yang ditunjuk. Ketiga, tahap penyetoran pendapatan daerah. Setelah uang diterima, uang tersebut tidak disimpan lama-lama. Seluruh pendapatan yang masuk wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pembukuan pendapatan daerah. Seluruh bukti penerimaan dan penyetoran dicatat dan dibukukan secara rinci dalam jurnal penatausahaan agar memiliki catatan akuntansi yang tertib dan valid. 5. LPJ Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Daerah. Bendahara menyusun laporan lengkap atas semua arus pendapatan yang dikelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan pihak pemeriksa.
Satu hal penting yang perlu kita ingat bersama bahwa semua tahapan saat ini sudah dilakukan secara elektronik. Dengan sistem elektronik, prosesnya menjadi lebih cepat, akurat, aman, dan minim risiko kesalahan manual. Bapak Ibu, apakah sudah bisa membayangkan alur dokumen dari tahap penetapan hingga pelaporan unit kerja masing-masing? Jika sudah, Bapak Ibu berarti sudah memahami secara garis besar mekanisme penatausahaan pendapatan daerah. Dan untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan kembali di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.